Pendiri Pemuda Pancasila adalah Abdul Haris Nasution. Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober 1959, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-31. Tujuan awal pembentukan Pemuda Pancasila adalah untuk menghadapi dominasi pemuda rakyat atau PR, sebuah organisasi sayap di bawah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Untuk memahami latar belakang berdirinya Pemuda Pancasila lebih jauh, kita harus mundur ke pertengahan 1950-an. Kala itu Nasution masih aktif berpolitik. Partai yang ia dirikan, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), mengikuti pemilu 1955. IPKI didirikan Nasution bersama Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Ajis Saleh. Harapan IPKI di pemilu itu besar. Mereka mengidamkan basis massa dari kalangan mantan pejuang dan prajurit TNI. Ya, kala itu tentara masih boleh memilih dan berpolitik. Namun harapan itu kandas, ditulis Tirto. IPKI bahkan dikalahkan Nahdlatul Ulama (NU) yang jadi pemenang nomor 3 dan PKI di posisi 4 pada akhir 1955. Presiden Soekarno memanggil Nasution yang habis masa skorsnya. Iya, di tahun-tahun sebelumnya Nasution menjalani skors sebagai buntut peristiwa 17 Oktober 1952. Dilansir Kompas.com, pada 17 Oktober, para perwira militer bersama 30.000 demonstran berunjuk rasa ke Istana Merdeka, beserta tank, meriam, dan juga persenjataan artileri yang diarahkan ke istana. Tapi ini bukan pemberontakan, apalagi penyerangan. Mereka menuntut pembubaran parlemen dan menghentikan konflik di dalam tubuh militer. Kembali ke saat di mana masa skors Nasution habis, Nasution kembali menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Menurut Lauren Reiter dalam makalah di jurnal Indonesia Pemuda Pancasila, The Last Loyalist Freeman of Suharto's New Order, Nasution adalah orang di balik keberhasilan lobi yang mendorong Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret itu berdampak pada sejumlah hal seperti perubahan bentuk pemerintahan dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial, menghapus konstituante dan DPR hasil pemilu 1955, membentuk DPR GR, menghapus Perdana Menteri, mengganti UUDS 1950 dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, hingga meningkatkan kekuasaan Soekarno dan memulai dwi fungsi ABRI. Pada masa itu PKI sedang kuat-kuatnya. Kekuatan itu bertambah ketika Pemuda Rakyat didirikan sebagai organisasi pemuda PKI. Nasution tak mau kalah. Beberapa bulan setelah dekret dikeluarkan, tepatnya 28 Oktober 1959, Pemuda Pancasila dideklarasikan sebagai organisasi pemuda di bawah IPKI. Pemuda Pancasila memancing banyak anak tentara bergabung. Perkembangan keorganisasian Pemuda Pancasila, nama Pemuda Pancasila mulai berkibar memasuki tahun 1965, tepatnya dalam peristiwa G30S. Ulf Sandhausen dalam Politik Militer Indonesia 1945 sampai 1967 mengisahkan pembantaian yang dilakukan Pemuda Pancasila bersama Soksi yang dikontrol tentara, juga kelompok Islam dan Kristen di Sumatera Utara. Sasaran mereka adalah orang-orang dengan cap komunis. Ian Douglas Wilson dalam Politik Jatah Preman, Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru menjelaskan kebesaran Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru. Pemuda Pancasila tak terganggu, bahkan di sepanjang periode ketika operasi penembakan misterius Petrus berjalan, hampir tak ada anggota, jika tak ingin disebut preman, Pemuda Pancasila yang tersentuh. Kebesaran Pemuda Pancasila memancing lebih banyak orang untuk masuk. Rata-rata dari mereka adalah krimen. Semuanya tertarik mengenakan setelan loreng oranye, seragam kebesaran Pemuda Pancasila. Citra Pemuda Pancasila saat itu memang menarik. Mereka mengamankan persepsi sebagai organisasi nasionalis yang disokong tentara. Di masa Orde Baru, Pemuda Pancasila mengembangkan 3 prinsip: otot, omong, dan otak. Makna di balik itu, Pemuda Pancasila ingin anggota-anggotanya tak cuma kuat dan berani pasang fisik, tapi juga pandai bicara dan berpikiran cerdik serta pandai.
Dikutip dari Jurnal Pemuda Pancasila dan Rejim Represif Orde Baru karya Abdul Arif, tiga prinsip itu jadi makna dari warna loreng oranye seragam pemuda Pancasila, menggantikan seragam yang semula jingga polos menjadi loreng oranye. Pemuda Pancasila ingin menonjolkan tiga kekuatan itu. Sistem lambang lain dari Pemuda Pancasila adalah logo yang terdiri dari bintang, rantai, pohon, banteng, serta padi dan kapas. Dikutip dari situs Pemuda Pancasila Malang Kota, bintang bermakna ketuhanan yang Maha Esa, rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, gambar pohon beringin hijau dimaknai persatuan Indonesia. Simbol-simbol dalam logo Pemuda Pancasila dimaknai sebagai unsur-unsur Pancasila, termasuk kepala banteng yang melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga padi dan kapas yang mempresentasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.